Shalom teman-teman, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul kembali untuk memuji Tuhan. Mari sebelum kita memulai kebaktian kali ini, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Untuk mengawali kebaktian ini, mari kita puji Allah kita yang besar. How great is our God. Our God. The splendor of a king, clothed in majesty, when all the earth rejoices, all the earth rejoices. He wraps himself and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God.
sing with me how great is our God. The whole will see how great is our God. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan, terutama di kala pandemi ini. Dan juga terima kasih atas kasih karunia yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun atas dosa-dosa kami, karena seringkali kami menyakiti hati-Mu. Dan kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami dapat mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh doa ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, Kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu. Kasih setiamu turun temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. mari sekali lagi kita pujikan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu. Kasih setiamu turun temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datangkan padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku
dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Selamat pagi teman-teman, gimana kabar kita hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan yang baik ya. Kita bersyukur tadi kita boleh memuji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah kembali bersama dengan saudara seiman meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini untuk kami boleh bersama nanti merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Dan Tuhan juga yang tolong hamba-Mu ini yang terbatas. Semoga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya renungan ini dalam tangan Tuhan, perenungan firman ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, hari ini saya diberikan tema tentang menjadi berkat bagi sahabat-sahabat saya. Mungkin bukan hanya sahabat kali ya teman-teman ya. Kalau di dalam pertemanan ada teman dan sahabat. Kalau teman kan mungkin kita tidak bisa yang sampai benar-benar dalam. Kalau sahabat kan memang yang kita berteman dekat dan kita bisa apa adanya di depan mereka gitu ya. Jadi mungkin saya akan agak perlebar sahabat dan teman yang kita miliki. Menjadi berkat bagi sahabat dan teman yang kita miliki. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 9 ayat ke-27. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan ya untuk kita sekalian. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Teman-teman, di sini adalah kisah tentang Barnabas dan Saulus. Waktu itu belum berubah nama menjadi Paulus ya. Masih dalam nama yang lama yaitu Saulus. Teman-teman, berbicara tentang persahabatan.
saya ada sebuah video yang ingin saya tampilkan dan teman-teman lihat ya di dalam video ini. Video singkat aja, kita mau lihat sebentar. Aku tahu, Patrick. Katakan. Aku jelek, Kau jelek dan apa? persegi. Tidak, bangga. Aku jelek dan aku bangga. Bagus, katakan lebih Aku keras. jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Ya, teman-teman, kita sudah menonton satu video singkat. Ini adalah video SpongeBob SquarePants. Siapa teman-teman yang nggak tahu tentang SpongeBob SquarePants? Mungkin kalau teman-teman yang hidup zaman sekarang, maksudnya yang besarnya zaman sekarang nggak tahu ya kartun ini. Nah, kartun ini adalah kartun zaman tahun 99 kayaknya ya, sampai 2000-an awal. SpongeBob SquarePants, dan sebenarnya sampai sekarang masih ada, cuman di Nickelodeon gitu. Kalau dulu saya ingat sekali waktu saya masih kecil, saya suka nonton sebelum saya berangkat sekolah. Itu saya masih ingat banget di Global TV jam 6 pagi, SpongeBob SquarePants. Nah, teman-teman, SpongeBob SquarePants ini adalah sebuah kartun yang menceritakan tentang SpongeBob-nya sendiri. Itu adalah tokoh utama. Dia adalah seorang spons, bukan seorang ya, sebuah spons yang tinggal di Bikini Bottom. Tinggal di bawah laut ya. Dia mempunyai sahabat bernama Patrick gitu. Teman-teman, kalau kita melihat persahabatan mereka, SpongeBob dan Patrick itu cukup dekat, bahkan dekat sekali. Rumah mereka juga tetanggaan. Jadi ada rumah SpongeBob terus kemudian ada rumah tetangga mereka yaitu Squidward dan rumah Patrick gitu. Sebenarnya nggak terlalu jauh juga. Dan di sana diceritakan tentang kehidupan mereka, SpongeBob dengan Patrick khususnya sebagai tokoh utama. Teman-teman, kita tadi melihat tentang SpongeBob dan Patrick. Ketika itu Patrick menyuruh SpongeBob ya untuk bilang, saya jelek dan saya bangga, I'm ugly and I'm proud gitu. Nah, kisahnya sebenarnya itu adalah itu di hari Minggu SpongeBob ingin membuat makanan, tetapi dia tidak punya bahan-bahan yang ini. Dia punya hanya saus, dia punya bawang bombay, dan dia punya kacang, tanaman kacang, dan dia mencampurkannya jadi satu saat itu, teman-teman. Makanan yang dia buat itu, selai kacang bawang kalau nggak salah namanya, itu membuat nafas dia bau, karena itu dicampur begitu, itu menjadi satu makanan yang bau gitu. Dan ketika dia makan, nafas dia menjadi bau. Makanya ketika dia menyapa orang di jalanan, selamat pagi, orang-orang menjauhi dia. Kenapa? Karena bau mulutnya yang mengganggu mereka. Mereka menjauhi dan SpongeBob sedih. Ketika itu Patrick datang dan bertanya, kenapa kamu sedih SpongeBob gitu? Dan SpongeBob menceritakan bahwa orang-orang banyak meninggalkan dia gitu. Ketika menyapa, orang-orang malah pergi meninggalkan SpongeBob. Nah, Patrick ini karena dia seorang bintang laut dan diceritakan tidak memiliki hidung, jadi dia tidak bisa mencium aroma nafas dari SpongeBob ini. Jadi dia tidak tahu gitu kalau SpongeBob ini sebenarnya bermasalah dengan nafasnya yang bau. Jadi dia mengatakan, mungkin karena kamu jelek, makanya orang tidak suka gitu. Dan ketika itu SpongeBob sedih. Bahkan SpongeBob sempat mengurung diri, diceritakan di sana. Dan Patrick menghampiri dia. Kenapa kamu sedih gitu? Karena aku jelek gitu. Pergilah, buat apa kamu berteman dengan orang jelek? Tapi di sini lucunya adalah Patrick tidak meninggalkan SpongeBob, teman-teman. Ketika itu Patrick malah membawa SpongeBob ke atas balkon. Tadi itu kisahnya adalah di atas balkon rumah SpongeBob. Dan SpongeBob diminta Patrick untuk mengatakan bahwa nggak apa-apa aku jelek, tapi aku bangga gitu. Katakan, aku jelek dan aku bangga. Bahkan dia disuruh teriak, aku jelek dan aku bangga. Nah, teman-teman, sebenarnya intinya bukan tentang SpongeBob jelek, SpongeBob bau nafas, enggak ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana si Patrick ini sebagai sahabat dari SpongeBob, dia hadir di dalam kehidupan SpongeBob meskipun saat itu SpongeBob dijauhi oleh banyak orang. Patrick sebagai sahabat tidak meninggalkan SpongeBob ketika SpongeBob sedih dan merasa banyak orang yang tidak menyukai dia. Nah, teman-teman, lucu ya persahabatan SpongeBob dengan Patrick ini.
Dan berbicara tentang persahabatan, ya persahabatan memang seharusnya menerima satu dengan yang lain apa adanya gitu. Seperti mungkin ya meskipun saat itu Patrick dan salah paham gitu. Sebenarnya SpongeBob dijauhi bukan karena jelek, tapi karena bau nafas gitu. Tetapi saya yakin ketika mungkin Patrick tahu bahwa orang-orang menjauhi SpongeBob itu karena bau nafas, Patrick pun tetap mau dekat dengan SpongeBob, tetap menemani SpongeBob gitu. Dan memang persahabatan, sahabat dengan sahabat, teman dekat, memang mungkin seharusnya seperti itu gitu. Karena menerima apa adanya gitu seorang dengan yang lain. Nah teman-teman, kisah kita hari ini menceritakan tentang seorang Saulus yang barusan saja dia bertobat dan menerima Tuhan menjadi seorang Kristen. Dia melihat Tuhan, mendapatkan wahyu Allah, dan kemudian dia percaya. Ketika itu dia pergi ke Yerusalem, kalau kita lihat ya, dia pergi ke Yerusalem dan ingin menggabungkan diri dengan para murid-murid. Tapi di sana dia ditolak, teman-teman. Tidak ada yang percaya tentang pertobatannya, meragukan pertobatannya, dan meragukan berubahnya seorang Saulus. Mereka menganggap Saulus itu adalah seorang mata-mata yang ingin memata-matai mereka. Kenapa? Karena background Saulus itu sendiri yang adalah dulunya penganiaya orang-orang Kristen, bahkan pembunuh orang-orang Kristen. Mereka mungkin ada rasa takut. Para murid ini ada rasa khawatir juga, dan mungkin mereka merasa terancam. Makanya mereka menganggap Saulus ini adalah seorang mata-mata dan tidak bisa menerima mereka. Saulus dipandang sebelah mata oleh para murid. Namun teman-teman, di sini kita melihat Barnabas hadir sebagai seorang yang melihat kesungguhan hati Paulus dan memperkenalkannya kepada murid-murid. Dan kalau kita lihat beberapa kisah setelahnya adalah Barnabas bersama dengan Paulus melayani bersama-sama. Sebelum memang nanti ada satu konflik yang akhirnya memisahkan mereka, tetapi teman-teman, mereka juga sempat pelayanan bersama-sama. Mereka melakukan pelayanan bersama-sama khususnya di dalam pemberitaan Injil yang pertama. Gitu. Nah, siapa sih itu Barnabas, teman-teman? Barnabas, nama Barnabas ini disebut sebanyak 28 kali. 23 kali di Kisah Para Rasul, 1 kali di 1 Korintus, 3 kali di Galatia, dan 1 kali di Kolose, teman-teman. Jadi cukup banyak di Kisah Para Rasul. Nah, nama asli dari Barnabas ini sebenarnya adalah Yusuf, seorang Lewi yang lahir di Siprus. Kalau dilihat dari bahasa aslinya, arti nama dia adalah anak penghiburan, anak dorongan, anak nubuat. Makanya dari itu dia banyak sekali menguatkan orang-orang percaya, dan dia juga banyak menginjili orang-orang percaya, dan orang banyak percaya karena Injil yang dia beritakan. Anak nubuat. Nubuat di sini bukan tentang menubuatkan masa depan, bukan, tetapi tentang pemberitaan Injil Allah gitu. Dan memang dia orang yang cukup berdampak sekali di masanya saat itu dalam pemberitaan Injil. Dan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 24, maaf teman-teman, di 11 ayat 24 dikatakan bahwa Barnabas ini seorang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Barnabas dan Saulus juga beberapa kali melayani bersama seperti yang tadi saya sudah katakan, menjalani perjalanan misi yang pertama buat orang-orang kafir saat itu. Dan di sini kita melihat bahwa Barnabas hadir sebagai seorang yang dapat menerima Saulus pertama kali di Damsyik itu. Ketika Saulus tidak diterima, Saulus dicurigai, bukan dijauhi juga ya, maksudnya murid-murid tidak percaya tentang pertobatan Saulus, tapi di sini Barnabas hadir untuk percaya dengan kesungguhan hati Paulus. Bahkan Barnabas yang mengenalkan Saulus kepada para murid. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau misalnya saat itu tidak ada Barnabas? Ketika itu Saulus ceritanya dia baru saja percaya. Dia baru saja bertobat dari story-nya, latar belakangnya dulu. Dia memperbarui dirinya. Dan dia ingin menggabungkan diri dengan para murid yang adalah orang-orang Kristen.
Tapi saat itu dia tidak diterima. Kalau tidak ada Barnabas, teman-teman, mungkin ya kita memang bisa berkata ya Tuhan bisa pakai siapapun gitu. Tuhan bisa menguatkan dia tanpa Barnabas. Tapi kalau kita secara logika sebagai manusia, ketika itu Saulus baru bertobat, dia baru ingin berubah, dia memberitakan Injil gitu, dan dia berusaha menggabungkan diri dengan orang-orang murid-murid yang ada di Damsyik gitu. Tapi dia ditolak. Dan saat itu ketika itu tidak ada Barnabas, teman-teman. Mungkin bisa saja ketika itu Saulus kepahitan dengan orang-orang, dengan murid-murid yang ada di sana, atau Saulus meninggalkan iman percayanya, bisa saja ada kemungkinan karena tidak adanya penerimaan bagi dia di antara para murid-murid yang saat itu berada di Damsyik. Tapi di sini hadir seorang Barnabas yang datang sebagai teman, menerima Saulus, menerima kesungguhan hatinya untuk berubah dan bertobat, dan percaya tentunya akan pertobatannya, akan apa yang sudah ia katakan, bahwa ia bertemu dengan Tuhan dan dia mengajar banyak orang gitu untuk percaya kepada Tuhan. Teman-teman, Barnabas seorang yang hadir di kehidupan Saulus ketika itu, dan saya yakin kehadiran Barnabas ini pun menjadi berkat bagi Saulus. Kenapa? Karena di tengah orang lain tidak percaya dan meragukan pertobatannya, ada Barnabas yang mampu menerima dia di dalam kesungguhannya, dan Barnabas inilah yang hadir bersama-sama dengan Paulus juga beberapa waktu melayani bersama. Mereka menjadi mungkin seorang sahabat ya di dalam pelayanan gitu, karena mereka melayani bersama-sama. Dan penerimaan yang dilakukan oleh Barnabas di awal ketika Saulus datang ke Damsyik itu, saya rasa pun juga menjadi penguat bagi hubungan mereka sebagai seorang teman perjalanan pemberitaan Injil dan sebagai seorang sahabat. Nah, teman-teman, Barnabas dan Saulus ini memperlihatkan satu mungkin gambaran, meskipun tidak secara harfiah dikatakan bahwa Barnabas bersahabat baik dengan Paulus ataupun bagaimana, tetapi di sini kita melihat bagaimana sikap Barnabas dan bagaimana penerimaan Barnabas kepada Saulus itu membuat Saulus pun juga dikenal oleh para murid, dan bagaimana mereka juga dapat pelayanan bersama-sama, menjadi seorang sahabat yang khususnya menjadi berkat. Saya yakin saat itu Barnabas menjadi berkat bagi Saulus ketika itu. Teman-teman, menjadi berkat untuk teman atau sahabat sebenarnya ya itu tidak terlalu sulit gitu. Maksudnya ketika kita ingin menjadi berkat untuk teman dan sahabat, itu bukan hanya tentang soal materi mungkin ya. Kalau berkat kan dekat dengan kita mengerti dengan materi, bukan hanya soal materi, bukan hanya soal tentang ketika teman kalian ulang tahun, sahabat kalian ulang tahun, kalian memberikan jam tangan mewah, memberikan tas mewah, atau memberikan hadiah-hadiah lain yang mewah gitu, bukan juga soal ketika teman kalian misalnya sedih, kalian memberikan makanan mewah, makanan yang mungkin mahal, yang enak sekali gitu. Bukan hanya soal pemberian, bukan hanya soal barang, bukan hanya soal hal-hal yang cukup bagus gitu. Tetapi itu juga berbicara tentang kehadiran, tentang penerimaan, tentang kata-kata penguatan, tentang pelukan mungkin ataupun tepukan bahu. Itu bisa menjadi satu berkat tersendiri buat seseorang, teman-teman, buat teman kalian, buat sahabat kalian. Kehadiran, penerimaan, kata-kata penguatan itu tuh bisa menjadi satu berkat yang mungkin tidak dapat dilupakan gitu oleh teman dan sahabat kalian. Dan itu pun juga yang saya rasakan, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami menghadapi satu pergumulan di mana saya merasa diri saya melakukan satu kesalahan. Saya memilih di antara dua pilihan, saya memilih satu pilihan yang menurut saya salah di sini.
saya menyalahkan diri saya. Tetapi kehadiran sahabat dan teman saya yang ada di sekitar saya itu menguatkan saya, menyadarkan saya, mengingatkan saya untuk saya boleh bangkit kembali, untuk saya boleh berjalan menatap masa depan kembali bersama dengan Tuhan. Hanya satu kalimat sebenarnya yang teman saya katakan waktu itu. Kamu memang salah, tapi berhenti untuk terus menyalahkan dirimu sendiri. Kamu memang salah, tapi berhenti membuat kesalahan itu untuk membuatmu terpuruk dan kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Cuma satu kalimat, teman-teman. Tapi itu membuat saya mengingat kembali, membuat saya sadar bahwa Tuhan menerima saya meskipun saya pernah melakukan kesalahan. Dan Tuhan ingin saya untuk bangkit berjalan bersama Dia kembali, menjalani kehidupan saya ke depan, menjalani setiap resiko yang ada karena mungkin kesalahan yang saya lakukan kemarin. Hanya satu kalimat, tapi itu menjadi berkat buat saya. Saya mendapatkan berkat dari sahabat saya, teman saya, ketika saya mengalami kejatuhan dan kerapuhan kemarin. Teman-teman, kehadiran, kata-kata penguatan, itu adalah hal yang simpel, tapi itu bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk temanmu, untuk sahabatmu yang kamu miliki. Mungkin temanmu sedang ada di dalam pergumulan, mungkin temanmu sedang butuh dukungan. Kamu bisa memberikannya, kamu bisa menguatkannya. Mungkin juga kehadiranmu lewat telepon atau video call untuk temanmu saat ini itu diperlukannya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Barnabas kepada Saulus ketika itu. Jadi bukan hanya soal materi, teman-teman. Bukan hanya soal barang yang bagus dan mewah. Tetapi hal yang simpel. Kehadiran, waktu yang kita berikan. Kata-kata penguatan yang kita berikan. Mungkin pelukan atau sentuhan. Meskipun kita memang sudah tidak bisa sebebas dulu lagi untuk memeluk seseorang, untuk menyentuh pundak, memberikan tepukan pundak. Tapi ketika mungkin kita dalam keadaan yang bersih, kita bisa peluk, kita bisa memberikan tepukan kepada teman kita, tanda kita menguatkan dia, atau kita memperhatikan dia. Dan itu bisa jadi satu berkat tersendiri bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang butuh kekuatan. Sama seperti saat itu, saya butuh kekuatan, dan sahabat saya hadir untuk menguatkan saya lewat kata-katanya, dan kehadirannya yang menemani saya di tengah kerapuhan dan kejatuhan saya. Firman hari ini mengingatkan kita, untuk kita dapat terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita, bagi sahabat kita, bagi teman kita, lewat hal-hal yang simpel, yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bukan seorang yang banyak uang. Kita hanya seorang yang sederhana, cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan kita bisa memberikan berkat kepada teman dan sahabat kita. Dengan kehadiran kita, dengan kata-kata penguatan yang kita miliki, dengan mungkin pelukan dan sentuhan, ataupun kehadiran waktu yang kita luangkan bagi mereka. Mari kita menjadi berkat untuk sahabat dan teman kita. Dan firman ini, bersyukur kita boleh ditegur dan diingatkan hari ini oleh firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan, Tuhan katakan kepada setiap kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami boleh diingatkan sekali lagi bahwa kami sebagai anak Tuhan, sebagai alat Tuhan, kami perlu menjadi berkat, kami harusnya menjadi berkat bagi sahabat dan teman kami. Dan berkat itu sebenarnya kami dapat berikan bukan tentang materi, tetapi dapat kami lakukan dan kami berikan dengan hal-hal yang simpel. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang boleh
Tuhan katakan kepada setiap kami. Kami menyerahkan diri kami Tuhan di dalam keseharian kami, di dalam persahabatan kami bersama dengan sahabat-sahabat kami. Semoga di dalam persahabatan ini pun kami boleh terus mendukung satu dengan yang lain. Kami boleh terus bertumbuh bersama-sama. Dalam komunitas kecil yang Tuhan sediakan ini, semoga kami juga boleh terus mengenal Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa kami. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas pagi ini kami dapat mengikuti kebaktian online. Ya Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan, dan biarlah
persembahan yang terkumpul ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita ada di dunia ini karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri kebaktian kali ini, mari kita nyanyikan I Am Here. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds in me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Teman-teman, mari kita hari ini membawa satu message yang baru dari Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat bagi sahabat dan teman kita di sekitar kita yang ada bersama dengan kita. Dan mari kita pulang membawa berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita, kasih Yesus Kristus boleh melingkupi kita, dan penyertaan Roh Kudus boleh kita rasakan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Amin. Amin. Amin.